Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas, atau kita juga pernah mendengar dengan istilah Humas, hubungan masyarakat. Nah, sebetulnya hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka membangun jaringan komunikasi dengan masyarakat atau pihak eksternal sekolah agar masyarakat tersebut mau berpartisipasi untuk melaksanakan dan mengembangkan program-program yang direncanakan bahkan dilaksanakan di sekolah. Jadi secara konseptual, keilmuan tentang hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah pengimplementasian dari pemahaman tentang keilmuan public relation atau hubungan dengan publik atau masyarakat. Nah, masyarakat yang disebut di sini seperti apa masyarakatnya? Ada masyarakat yang menggunakan jasa pendidikan secara langsung, yaitu para orang tua siswa atau wali murid. Ada masyarakat yang tidak menggunakan jasa pendidikan secara langsung, tapi mereka peduli untuk mengembangkan program-program pendidikan. Apakah masyarakat itu berbentuk individu ataupun yang berbentuk organisasi, baik itu organisasi formal maupun organisasi informal. Masyarakat-masyarakat inilah yang sebetulnya dicoba dibangun jaringan komunikasi oleh kepala sekolah, oleh pihak-pihak sekolah, agar mereka mau berpartisipasi secara aktif dalam rangka pengembangan program-program sekolah. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan sebuah organisasi dengan sistem terbuka. Jadi sekolah tidak boleh mengisolasi dirinya dari masyarakat. Dan masyarakat pun juga harus memahami bahwasanya mereka harus berpartisipasi terhadap pengembangan program-program sekolah. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 tentang sekolah harus memiliki komite sekolah. Komite sekolah itu terdiri dari pastinya orang tua siswa atau wali murid dan tokoh masyarakat serta orang-orang yang peduli untuk mengembangkan program-program sekolah, termasuklah masyarakat yang berbentuk individu ataupun organisasi tadi. Apakah itu LSM atau lembaga swadaya masyarakat, apakah itu perusahaan, dan bahkan adanya organisasi-organisasi formal lainnya seperti pemerintahan. Dan pemerintahan ini juga harus digait dan digandeng oleh pihak sekolah yang mau terjun secara langsung berpartisipasi untuk mengembangkan program-program sekolah. Ya mungkin masyarakat atau pemerintahan yang bukan dari kategori pemerintahan, yang bukan kategorinya adalah organisasi pemerintahan atau institusi bidang pendidikan. Banyak yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis tadi. Menjalin hubungan ini tentunya kepala sekolah harus memiliki keterampilan. Ada dua keterampilan utama yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah keterampilan berkomunikasi. Apakah itu komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Yang tidak kalah penting lagi adalah kemampuan negosiasi, atau dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan teknik lobby. Karena kita akan mencoba untuk mengajak orang-orang ini untuk berpartisipasi secara aktif, supaya partisipasi mereka itu bermanfaat untuk tujuan-tujuan pengembangan program pendidikan di sekolah.
Ada berapa tujuan dan manfaat dari program hubungan sekolah dan masyarakat ini? Secara umum kita bagi kepada 3 saja, meskipun banyak sekali tujuan dan manfaatnya. Secara umum kita bagi kepada 3 saja. Yang pertama, to prevent misunderstanding. Untuk meminimalisir, untuk menekan adanya kesalahpahaman. Dengan mengajak mereka, dengan mengikut sertakan mereka, atau dengan tidak mengisolasi diri, memberikan kesempatan kepada mereka, masyarakat tadi, untuk terlibat aktif dan terjun ke sekolah untuk melihat program-program apa yang dikembangkan, maka pasti tidak akan ada istilah ada dusta di antara kita. Karena apa? Karena kita memiliki sifat yang terbuka kepada mereka, sehingga kita ingin membangun, katakanlah contohnya ini ya, semacam jokes atau lelucon, ingin membangun sebuah toilet atau WC yang representatif, yang indah, senang mata melihat, kita kasih cat warna-warni. Tetapi karena ini tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, maka mereka mempunyai anggapan bahwa jangan-jangan kepala sekolah ini membangun warnet ya, karena biasanya warnet yang memiliki ruangan yang warna-warni, katakanlah seperti itu. Nah, ini contoh sederhana, terutama berkaitan dengan masalah keuangan. Keuangan merupakan hal yang paling sensitif sekali. Bagaimana kalau seandainya kepala sekolah memiliki sifat pengelolaan keuangan yang terbuka, misalkan ya, bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat terhadap penggunaan keuangan sekolah. Meskipun saat ini jarang yang melakukannya. Tapi masjid melakukan loh. Masjid sudah melakukan. Berapa uang yang diterima, berapa uang yang dikeluarkan. Ada laporannya setiap hari Jumat, atau laporannya setiap bulan, atau laporan tahun. Ya kalau seandainya sekolah terbuka seperti itu ya, rasanya memang tidak akan ada istilah dusta di antara kita tadi. Semua dengan adanya transparansi tadi, masyarakat pasti secara emosional, secara psikologis juga akan merasakan bahwa oh ya, kita merasa dilibatkan oleh pihak sekolah. Nah, banyak program-program lain yang bisa diminimalisir kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, to secure financial support. Nah, ini yang sangat penting sekali. Masalah adanya dukungan anggaran, dukungan dana. Ada trik-trik atau klik-klik bagaimana cara membangun jaringan, apakah itu dengan wali murid, atau masyarakat pengguna jasa pendidikan secara langsung, ataupun organisasi-organisasi atau individu-individu yang tidak menggunakan jasa pendidikan tapi mereka aware dan peduli dengan pendidikan. Ya, bagaimana cara kita berupaya, triknya ini, supaya mereka secara emosional merasa dilibatkan setiap saat. Mereka benar-benar dibutuhkan di sekolah itu untuk membangun sekolah. Jadi tidak cukup hanya sekedar kita melemparkan proposal atau surat kepada pihak-pihak itu, pihak-pihak masyarakat yang ingin membantu kita. Contohnya misalnya masalah kebutuhan akan beasiswa, atau katakanlah yang paling sederhana sekali, kita mengundang para alumni misalnya untuk membangun sebuah laboratorium, katakanlah seperti itu, tetapi dengan cara yang tidak atau kurang elegan, ya, hanya dengan surat saja misalnya. Ya cobalah komunikasi yang intensif yang memang mempengaruhi aspek-aspek psikologis dari orang-orang tersebut atau institusi tersebut.
Misalkan kita contohkan alumni tadi. Mungkin yang kita rasakan selama ini, banyak sekolah-sekolah yang tidak peduli dengan para alumninya. Padahal alumni ini merupakan garda terdepan untuk membantu sekolah dalam rangka memperoleh financial support tadi. Seperti yang dilakukan sekolah Budi Utomo. Cuman kejadian yang selama ini, malah para alumni yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan pihak sekolah. Ya, artinya alumni pula yang ngotot untuk membantu sekolah. Nah, ini kan sesuatu yang rasanya menjadi kurang perhatian oleh pihak-pihak sekolah. Untuk memancing ikan saja, tentu kita butuh umpan. Untuk mendapatkan ikan yang berukuran besar, kita tentu butuh umpan yang baik pula. Apa salahnya kita kumpulkan alumni dalam suatu momen, kemudian kita utarakan keinginan kita? Saya yakin tidak seluruh dari alumni itu tidak berhasil. Banyak alumni itu yang berhasil, tetapi kan selama ini tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan ini dalam artian mereka tidak merasa dilibatkan. Mereka merasa tidak dibutuhkan. Ingat teori kebutuhan, bahwasanya manusia itu butuh akan aktualisasi diri, butuh akan pengakuan orang lain. Jadi ketika kita mempunyai kemampuan teknik negosiasi dan teknik lobby tadi, mengundang para alumni tadi, undang semuanya, pastikan yang diundang itu orang-orang, pastikan juga yang diundang itu termasuk orang-orang yang sukses di bidang ekonomi, ya. Maka orang-orang itu yang diajak untuk membantu memperoleh financial support tadi. Ini pasti jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Jadi yang selama ini kan mereka takut untuk mengeluarkan umpan tadi. Apa salahnya dalam satu momen modali 10 juta untuk catering, kita mendapatkan 100 juta misalnya. Kata saya tidak masalah. Pasti mereka mau. Nah, ini jarang dilakukan. Ada lagi sebuah sekolah di Nanggalo. Ini sekolah ini berpunggung-punggungan, ya, saling membelakangi. 2009 sekolah ini mengalami rusak berat. Yang satu tidak bisa digunakan lagi karena rusak parah. Yang satu masih bisa digunakan tetapi kondisinya rusak berat. Kepala sekolah A yang mengalami sekolah yang tidak bisa digunakan lagi ini, siswanya terpaksa dibagi shift siang dan shift pagi dengan sekolah tetangganya, sekolah B tadi, karena gedungnya masih bisa digunakan meskipun dalam rangka rusak berat. Tapi kepala sekolah A ini mempunyai kemampuan untuk menulis proposal dalam bentuk tulisan, dan dia mendapatkan informasi bahwasanya ada sumbangan dana pemirsa TV One. Mungkin Anda melihat ada sekolah-sekolah sumbangan pemirsa TV One dan Antv, ya. Kepala sekolah ini mengajukan proposal. Dia melihat di TV bahwasanya silakan ajukan sekolah Anda jika mengalami rusak. Dia buatkan proposal, diajukan, kemudian diperiksa, dan ternyata mendapatkan bantuan pembangunan sekolah baru. Tanahnya di situ, ataupun bangunannya baru. Ketika peresmian, datanglah pimretnya, yaitu Karni Ilyas atau Bang One itu, untuk meresmikan. Pas naik ke panggung, dia melihat ada bangunan yang jelek, retak-retak. Dia bertanya kepada pimpinan proyek pembangunan sekolah ini, kenapa sekolah ini tidak diperbaiki? Dan kepala proyek tadi menjelaskan bahwasanya di lokasi ini terdapat 2 sekolah, satu sekolah yang
hancur, tidak bisa digunakan, satunya lagi rusak berat. Nah, kenapa? Kang Ilyas bertanya, kenapa sekolahnya tadi yang sebelahnya tidak dibangun juga? Kan kondisinya rusak berat. Apakah tidak memenuhi syarat? Ternyata memenuhi syarat untuk dibangun kembali. Dan pada saat itu juga Pimret tadi, Kang Ilyas tadi menginstruksikan bahwasanya mulai minggu depan, karena uang pemirsa TV One masih ada, mulai dibangun kembali. Dan semua orang bertepuk tangan, termasuk kepala sekolah B tadi. Rasanya ini sebuah hal yang memalukan bagi kita. Hanya dengan belas kasihan tadi, sekolahnya dibangun kembali. Bukan atas dasar kompetensi dan kemampuannya. Loh, apa salahnya jika di saat yang bersamaan mereka mengusulkan perbaikan sekolah secara bersama-sama? Ya, minimal mencontoh proposal sekolah yang A. Tidak berdasarkan belas kasihan. Saya melihat ini memang kepala sekolah tidak tahu malu. Mestinya saya sebagai kepala sekolah, saya merasa sangat malu sekali diperlakukan seperti itu. Nah, ini kan sebuah pengalaman juga. Banyak kepala-kepala sekolah kita yang tidak peduli, ya mungkin karena tidak punya kemampuan untuk itu. Perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, instruksi Presiden SBY tahun 2013 menginstruksikan bahwasanya setiap BUMN, BUMD harus mempunyai dana CSR yang diberikan untuk pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Dana CSR-nya itu Corporate Social Responsibility. Misalnya Semen Padang, Bank Nagari, mereka menyisihkan labanya untuk diberikan kepada masyarakat di daerah itu. Ya, berarti kalau BUMD berarti provinsi di bidang pendidikan dan kesehatan, apakah berbentuk beasiswa. Lah, ini kan bisa dimanfaatkan oleh kepala-kepala sekolah untuk membantu siswa-siswa yang mungkin dikategorikan kurang mampu. Ya tentu dengan pendekatannya ya apakah menggunakan komunikasi yang verbal atau non-verbal, atau ya mempunyai kemampuan lah untuk melakukan negosiasi dan teknik lobby misalnya. Ini kan tidak dilakukan oleh kebanyakan kepala sekolah. Ada Baznas misalkan ya, Badan Amil Zakat Nasional, memberikan bantuan beasiswa. Kalau misalkan kepala sekolahnya informatif, ya segera kita buat proposal atau kita komunikasi dengan pihak instansi tersebut atau pihak LSM tersebut untuk meraup anggaran-anggaran yang ada supaya terlaksana. Nah, ini proses hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan dan manfaat yang ketiga yaitu to secure cooperation in policy making. Untuk mendapatkan kerjasama dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sekolah. Ya, contoh sederhana, siswa tidak diperbolehkan pada saat jam istirahat untuk keluar pekarangan. Dan ternyata di belakang sekolah ada pagar yang dibuatkan tangganya. Banyaklah siswa yang loncat pagar, ternyata pergi merokok ke warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat, berarti di luar sekolah. Lantas apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Apakah kepala sekolah, Pak tolong ditutup sekolah warungnya? Tidak diizinkan. Pak, sebaiknya Bapak bikin aja pagarnya 10 meter supaya siswa Bapak tidak bisa panjat pagar. Tentu itu yang dijawab oleh warung-warung masyarakat. Kan tidak mungkin itu dilakukan. Nah, jika kepala sekolah membina hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, kemudian tokoh-tokoh pemudanya, nah barangkali ini bisa diminimalisir. Kebijakan tentang tidak boleh keluar sekolah jam istirahat mungkin bisa didukung oleh masyarakat. Jika masyarakat melihat
Silahkan kembali ke sekolah masing-masing. Nah, lagi-lagi untuk membangun jaringan itu, membangun hubungan yang baik itu dilakukan pendekatan secara intensif, tentu dengan komunikasi yang efektif. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan, kita jangan mengisolasi diri dari masyarakat. Sekolah tidak boleh mengisolasi diri dari masyarakat. Kita butuh masyarakat untuk mendukung terselenggaranya program-program yang ada di sekolah.